Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain manajemen jaringan dengan dosen bimbingnya Ibu Sofia Hardi, Skom MT. Kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang IP versi keempat. IP versi keempat adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih cepat host di seluruh dunia. Jumlah host tersebut didapatkan dari 256 di pangkat 4, sehingga nilai maksimal dari alamat IP versi 4 tersebut adalah di mana nilai dihitung dari 0 sehingga nilai host yang dapat ditampung adalah 256 kali 256 kali 256 kali 256 sama dengan host. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format berikut adalah WXYZ. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet max jaringan ke dalam 2 buah bagian, yakni network identifier atau net ID atau network address yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berbeda. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network identifier adalah sama dengan segmen jaringan fiksi dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. Jenis-jenis alamat IP. Alamat IP versi 4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah alamat unicast. Merupakan alamat IP versi keempat yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internetwork IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point to point atau one to one. Jika ada sebuah internet yang tidak terkoneksi ke internet, semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan teknik router, atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada 2 jenis alamat yang dapat digunakan dalam internet, yakni public address dan private address. Yang kedua adalah alamat broadcast. Merupakan alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Berbeda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast. Alamat IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet, directed broadcast, dan limited broadcast. Untuk setiap jenis alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, untuk jaringan internet dan token ring, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast internet dan token ring, yakni 0 kali VV min VV min VV min VV min VV min VV. Jika koneksi dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik routing atau secara langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada 2 jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yakni public address atau alamat publik dan private address alamat pribadi. Yang ketiga adalah alamat multicast. Merupakan alamat IP versi keempat yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda.
Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many. Alamat IP multicast Alamat IP multicast adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan suatu paket pada banyak penerima. Dalam sebuah internet memiliki alamat multicast IP versi keempat. Sebuah paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan di mana terdapat host-host yang sedang berada dalam kondisi listening terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan cara ini, alamat multicast pun menjadi cara yang efisien untuk mengirimkan paket data dari satu sumber ke beberapa tujuan. Untuk beberapa jenis komunikasi alamat multicast didefinisikan dalam RFC 1112. Alamat IP versi keempat terbagi menjadi beberapa jenis, yakni berbagai bentuk. Pertama adalah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas E. Terakhir kelas E. Yaitu kelebihan dan kelemahan IP versi keempat. Kelebihannya tidak memasyarakat ukuran paket pada link player dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. 2. Pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruhnya 30 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringan saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan oleh router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host dan masing-masing hostnya. Kekurangannya, panjang alamat 30 bit atau 4 byte. 2. Dikonfigurasi secara manual atau DHCP IP versi keempat. Dukungan terhadap IPS isi opsional. Yang keempat, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router, menurunkan kinerja router. IP versi 4 yang hanya memiliki panjang 30 bit atau jumlah total alamat yang dapat dicapai menjadi 4,294,967,296 alamat. IP versi keempat, meskipun total alamat mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan unicast. Di sini saya telah membuat sistemnya. Apabila saya ingin melakukan unicast, ada dua cara. Yang pertama, melalui cara ini. Seumpama saya akan mengirim dari sini ke sini. Kita lihat progresnya harus sukses. Baru setelah sukses, baru masuk ke sini, kita add capture atau play. Apakah berhasil dari mengirim ke sini sampai ke sini? terkirim dari PC PT PC0 ke laptop PT laptop 0. Setelah itu kembali lagi ke sini. Berhasil. Baik, stop dulu, delete. Lalu cara yang kedua bisa lewat sini, ngirim dari sini ke PC sini. Baik, kita harus menuliskan IP dari pengirimnya. IP dari pengirimnya adalah 192.162.102. Untuk slot IP address-nya kosongkan saja, sequence number-nya kasih 1, time-nya kasih 0. Create. Kita lihat sukses. Kita auto capture, kita play, kirim. Apakah berhasil mengirim ke sini? Berhasil. Dua contoh barusan adalah contoh dari unicast. Kita lihat apakah berhasil kembali lagi. Berhasil.
berhasil. Baik, kita delete dulu. Dua contoh tadi adalah contoh melakukan unicast. Setelah ini saya akan memberikan contoh broadcast. Saya akan pengirimnya mulai dari sini. Broadcast itu adalah mengirim ke semuanya, Baik, kita tulis dulu IP-nya 255.255.255.255 sama seperti tadi. Sepertinya kasih sequence numbernya kasih 1, tabnya kasih 0. Create, kita lihat progress, sukses. Kita lihat ke sini, coba kita auto play. Apakah berhasil mengirim ke semuanya, ke semua device? Mau berhasil. Apakah akan kembali lagi ke PC1? Kita lihat dulu. Berhasil 1, kan dapat 1 berhasil. Dua berhasil. 3 berhasil. 4 berhasil. Berhasil berarti broadcast berhasil dilakukan. Baik, untuk yang multicast saya masih belum mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang saya ucapkan tadi, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.